Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Syarah Al-Qawaid Al-Arba yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Kemudian kitab ini dijelaskan atau disyarah oleh Syekh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita sudah sampai ke kaidah yang ketiga, bahwasanya Nabi SAW tidak membedakan antara para penyembah malaikat, para penyembah nabi dan orang-orang soleh, para penyembah batu dan pohon, para penyembah matahari dan bulan. Semuanya diperangi oleh Nabi SAW, tidak dibedakan satupun di antara mereka. Kemudian penulis menyebutkan dalil yang terakhir yang kita baca, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna dinu kulluhu lillah. Nah, kemudian pada malam hari ini atau pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pada perkataan muallif, wa dalilu qauluhu ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Ini adalah bagian ke-10 dari pembacaan kitab Syarh Al-Qawaid Al-Arba yang disyarah oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Baik, kita mulai. Qala musannif rahimahullah ta'ala, qal wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya di antara dalil yang menyebutkan tentang kaidah yang ketiga, bahwasanya Nabi SAW tidak membedakan orang-orang yang menyembah selain Allah, baik menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah orang soleh, menyembah batu dan pohon, menyembah matahari dan bulan, semuanya diperangi oleh Nabi SAW. Kemudian penulis menyebutkan di antara dalilnya, wa dalilu qauluhu ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakunu ad-dinu kullu lillah. Dan perangilah mereka hatta la takuna fitnah, agar tidak ada lagi fitnah, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Nah, agar agama itu semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan dalam Al-Quran, dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agar agama hanya bagi Allah semata. Kemudian dalam lanjutan ayatnya Allah mengatakan, fa in intahu fa innallaha bima ya'maluna basir. Seandainya mereka berhenti, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Asy-Syarh. Qala Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala dalam kitabnya, ay ad-dalil ala qitalil musyrikin. Maksudnya dalil tentang memerangi orang-orang musyrik, min ghairi tafriqin, tanpa membedakan, bainahum hasaba ma'budatihim. Nah, beliau menyebutkan ayat ini adalah tadi antara dalil yang menyebutkan tentang dalil memerangi orang-orang musyrik min ghairi tafriq, tanpa membedakan di antara mereka, bainahum hasaba ma'budatihim, berkaitan dengan atau bergantung dengan sesembahan mereka atau Tuhan yang mereka sembah. Qauluhu ta'ala, Allah mengatakan, wa qatiluhum, perangilah mereka, wa hadza 'amun likullil musyrikin. Ini menunjukkan kata-kata umum yang mencakup semua orang musyrik. Lam yastasni ahadan, tidak dikecualikan, atau lam yastasni ahadan, Allah tidak mengecualikan seorang pun. Summa qala, kemudian Allah mengatakan, hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada lagi fitnah. Wal fitnatu asyirku, ay la yujadu syirkun, sampai tidak ada lagi kesyirikan. Wa hadza amun, dan ini adalah umum, ayya syirkin, syirik apapun, baik syirik kecil, syirik besar atau maupun syirik kecil. Sawaun asyirku fil auliya wassalihin, sama saja baik itu syirik terhadap auliya wassalihin, yaitu berbuat kesyirikan terhadap para wali maupun para orang saleh, yakni dengan menjadikan mereka sebagai sesembahan, dengan berdoa kepada mereka, meminta kepada mereka, minta rezeki kepada mereka, minta anak kepada mereka. Nah, ini yang dimaksud dengan kesyirikan atau dengan perbuatan syirik terhadap orang nabi dan orang soleh. Awil ahjar, apalagi kepada batu. Nah, awil asjar, apalagi kepada pohon. Nah, menjadikan patung-patung sebagai sesembahan, menjadikan pohon-pohon sebagai sesembahan, patung-patung yang dipahat kemudian disembah, dianggap memiliki karomah, dianggap memiliki keberkahan, atau
pohon-pohon yang disembah, yang diberi sesaji atau yang diberi makanan-makanan dianggap bisa mengganggu seseorang, maka diperlukan melakukan sesuatu agar mendapatkan perlindungan dari gangguan pohon tersebut, semua adalah kesyirikan. Au bisyams au bil qamar, atau terhadap matahari dan bulan, semuanya adalah perbuatan kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agar agama itu hanya untuk Allah semuanya. Takunu al-ibadah kulluha lillah, maksudnya adalah ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Laisa fiha syarikatun li ahadin kainan man kana, tidak ada sekutu, tidak ada mitra, tidak ada partner di dalam masalah ibadah kepada siapapun dia. Nah, dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan teman, Allah tidak membutuhkan partner, Allah tidak membutuhkan mitra. Ini yang sering kita baca dalam surat yang kita hafal semuanya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita meyakini bahwa Allah itu Maha Esa. Allah tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Allah tempat bergantungnya segala sesuatu. Allah tidak butuh siapapun untuk mengatur alam semesta. Nah, dalam ibadah Allah tidak membutuhkan siapapun, dan kita tidak boleh mengarahkan ibadah kita sedikit pun, doa kita, rasa takut kita, rasa harap kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fala farqa baina syirki bil awliya was salihin, tidak ada perbedaan baina syirki, di antara kesyirikan, bil awliya terhadap orang-orang para wali, was salihin terhadap orang saleh, au bil ahjar, au bil asjar, au bis sayatin, au ghairihim, tidak ada perbedaan. Semuanya adalah beribadah kepada selain Allah. Entah itu malaikat yang diutus, entah itu nabi yang diutus, nah, malaikat yang terdekat dengan Allah seperti malaikat Jibril, atau nabi yang diutus seperti Nabi Muhammad SAW. Seandainya seorang manusia mereka berdoa kepada Nabi Muhammad, berdoa kepada Jibril, nah, mengharapkan bantuan dari Nabi Muhammad, mengharapkan bantuan dari Jibril untuk hal-hal yang tidak bisa dilakukan kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti memberikan rizki, memberikan anak, menurunkan hujan, semua hak rububiyah Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk kesyirikan. Ini di zaman Nabi SAW, Nabi tidak membedakan orang-orang tersebut, semuanya diperangi, baik yang menyembah Nabi seperti bangsa Yahudi yang mereka menyembah Uzair, yang menyembah malaikat, yang menyembah batu, yang menyembah pohon, yang menyembah orang-orang saleh, semuanya diperangi oleh Nabi SAW. Nah, kemudian penulis menyebutkan dalil selanjutnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, qala wa dalilu syamsi wal qamar, qaulullah ta'ala, dalil tentang larangan beribadah kepada menyembah matahari dan bulan di antara firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsi wal qamar, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala al-lail wan nahar, adanya malam dan siang, wasyamsi wal qamar, adanya matahari dan bulan. La tasjudu lisyams wala lil qamar, jangan sujud kepada matahari dan jangan sujud kepada bulan. Shalih Fauzan menyebutkan dalla ala anna hunaka man yasjudu lisyams wal qamar. Maka ayat ini diantaranya menunjukkan bahwasanya dalla ala anna hunaka man yasjuda lisyams wal qamar, ada orang-orang yang menyembah, beribadah, sujud kepada matahari dan bulan. Walihada naha Rasulullah SAW, oleh karena Nabi SAW melarang anis salati inda tulu'i syams wa inda ghurubiha saddan lizariyah. Nabi SAW melarang, naha Rasulullah SAW as-shalah inda tulu'i syams, ketika matahari terbit, wa inda ghurubiha, dan ketika matahari terbenam. Saddan lizariyah, sebagai tindakan preventif. Saddan lizariyah adalah salah satu di antara dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama untuk menegaskan atau menerapkan hukum sebuah perbuatan. Nah, dalam rangka tindakan preventif, tindakan pencegahan, maka Nabi SAW melarang seseorang sholat di waktu matahari terbit dan di waktu matahari terbenam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, la yataharra ahadukum fa yusalli inda tulu'i syams wala inda ghurubiha. Jangan sampai salah seorang dari kalian mencari-cari waktu dia sholat ketika matahari terbit atau ketika matahari terbenam. Ini adalah waktu-waktu yang dilarang untuk sholat, karena waktu-waktu tersebut disebutkan di antara ilahnya adalah waktu orang-orang musyrik mereka beribadah kepada matahari atau beribadah kepada bulan. Lianna hunaka man yasjudu lisyams inda tulu'iha wa yasjudu laha inda ghurubiha. Karena kata Syekh rahimahullah atau hafizahullah,
ada orang-orang yang mereka beribadah menyembah matahari ketika terbit dan menyembah matahari ketika tenggelam. Fanahana an nusalliya fi hazainil waqtaini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita an nusalliya untuk salat fi hazaini di hazainil waqtaini di dua waktu ini. Wa in kanat as-salatu lillah, meskipun salatnya untuk Allah. Salatnya betul untuk Allah, ikhlas untuk Allah, kita arahkan untuk Allah. Namun salatnya di waktu yang terlarang, ketika waktu yang di saat itu adalah waktu yang digunakan oleh orang-orang musyrik beribadah kepada atau menyembah sujud kepada matahari dan bulan. Maka dicegah agar tidak sama dengan mereka. Lakin lama kana fi shalah fi hadzal waqti musyabahatan. Lakin akan tetapi ketika di dalam sholat di waktu ini musyabahatan, ada kemiripan, tasyabbuh. Nah, li fi'lil musyrikin, terhadap perbuatan orang musyrik, muni'a min zalika saddan lizari, maka dicegah muni'a min zalika saddan lizari dalam rangka tindakan preventif allati yang tufdi, yang bisa mengantarkan ila syirki, yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Nabi SAW mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sekelompok kaum, maka dia menjadi bagian dari mereka. Maka Nabi SAW melarang kita beribadah di waktu ibadahnya orang-orang musyrik. Nah, war rasul ja'a bin nahi an syirki wasadda zaraihi al-muftiya ilaihi. Dan Nabi SAW, Rasulullah SAW ja'a bin nahi, datang membawa larangan, anisyirki, datang membawa larangan dari kesyirikan, dan datang membawa saddi zaraihi, dan datang membawa tindakan pencegahan atau tindakan preventif al-mufdiyah ilaihi, yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi masalah kesyirikan, jangankan melakukan kesyirikan, sampai mendekati saja tidak boleh. Ini namanya tindakan preventif. Nah, tindakan preventif atau dalam bahasa fikihnya atau dalam bahasa usulnya kita namakan dengan sadduz zari'ah. Nah, sadduz zari'ah. Nah, tindakan preventif. Sebagaimana sering kita dengar, mencegah lebih baik daripada mengobati. Al-ilaj khairun minal wiqayah. Nah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, dan juga dalam ayat Allah mengatakan la taqrabuz zina, jangan mendekati perbuatan zina. Allah sudah melarang sebagai tindakan preventif, dan di antara ayat Al-Quran yang menunjukkan hal tersebut, la taqrabuz zina. Nah, jangan mendekati perbuatan zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan perbuatan zina. Nah, kemudian penulis mengatakan qala wa dalilul malaikah qauluhu ta'ala, dan dalil larangan menyembah para malaikat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wala ya'murukum an tattakhizul malaikata wan nabiyina arbaba, dan tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi sebagai arbab, dan tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan malaikat dan para nabi sebagai arbab. Ayat ini adalah lanjutan dari ayat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat sebelumnya, ayat ke-79, Allah mengatakan maka li basyarin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwata summa yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Nah, wala ya'murukum an tattakhizul malaikata wan nabiyina arbaba ayamurukum bil kufri ba'da iz antum muslimun. Nah, di dalam ayat sebelumnya Allah mengatakan tidak mungkin bagi seseorang yang telah diberikan kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kalian penyembahku, kunu ibadalli min dunillah. Tidak mungkin orang-orang yang diberikan hikmah, diberikan kitab oleh Allah, diberikan kenabian, mereka mengatakan kepada pengikutnya, kunu ibadalli min dunillah, jadilah penyembahku selain Allah.
Akan tetapi mereka akan mengatakan walakin kunu rabbaniyin. Akan tetapi jadilah kalian penyembah-penyembah, jadilah kalian pengabdi-pengabdi Allah rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Kemudian Allah lanjutkan dalam ayat tersebut. Setelahnya Allah mengatakan wala ya'murakum, dan tidak mungkin pula baginya orang-orang yang mendapatkan kitab, yang mendapatkan hikmah, yang mendapatkan kenabian, wala ya'murakum an tattakhizul malaikata, dan tidak mungkin pula bagi mereka menyuruh kamu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Nah, jadi ini dalil larangan menjadikan malaikat sebagai sesembahan, dan dalil larangan menjadikan nabi sebagai Tuhan. Kemudian Syekh mengatakan dalam ayat tersebut dalam kitabnya Syarh dalla ala anna hunaka man abada al malaikah wan nabiyyin wa ana zalika syirkun. Ayat ini menunjukkan bahwasanya di sana ada orang-orang yang man abadal malaikata wan nabiyyin. Ada orang-orang yang menyembah malaikat dan para nabi. Wa ana zalika syirkun, dan ini adalah kesyirikan. Karena kesyirikan adalah menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, syirku adalah sorfu al-ibadah li ghairillah, memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa ubadul kubur al-yaum yaqulun, para penyembah kubur hari ini mengatakan allazi ya'budul malaikah wan nabiyyin was-shalihin laisa bikafir. Mereka mengatakan yang menyembah malaikat, yang menyembah para nabi, menyembah orang soleh tidak kafir, padahal Allah mengatakan dalam ayat tersebut la ya'murukum wa la ya'murukum an tattakhizul malaikata wan nabiyyin arbaba. Tidak mungkin orang yang diberikan Alkitab, tidak mungkin orang yang diberikan kenabian, tidak mungkin orang yang diberikan hikmah, mereka mengatakan untuk menyembah malaikat dan menyembah para nabi. Nah, Allah mengatakan sendiri, maka nabi basyirin an yu'tiyahullahu alkitab wal hukma wan nubuwata summa yaqulu linnas kunu ibadan li min dunillah. Jadilah penyembahku selain Allah. Akan tetapi mereka mengatakan walakin kunu rabbaniyin. Jadilah para rabbaniyin, pengabdi atau penyembah-penyembahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala wa dalilul anbiya qaulu ta'ala. Dalil selanjutnya, dalil anbiya, dalil larangan menyembah, dalil berkaitan yang ketiga, nabi tidak membedakan antara orang yang beribadah kepada orang soleh, para nabi, para malaikat. Di antara yang penulis menyebutkan ayat selanjutnya wa dalilul anbiya qaulu ta'ala. Dalil tentang para nabi, firman Allah Subhanahu wa taala, wa iz qala Allah ya Isa. Ketika Allah mengatakan kepada Nabi Isa, dan ingatlah ketika Allah berkata kepada Nabi Isa, ya Isa bin Maryam, wa Isa bin Maryam, a anta qulta lin nasi attakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Allah bertanya kepada Nabi Isa, wahai Isa bin Maryam, apakah engkau yang mengatakan kepada manusia, jadikan diriku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah? Qala, maka Nabi Isa mengatakan subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Nabi Isa mengatakan subhanaka ma yakunu, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Tidak pantas bagiku mengatakan sesuatu yang tidak benar. Tidak pantas bagiku untuk mengatakan sesuatu yang batil. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau aku mengatakannya tentu engkau lebih tahu. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, tapi Allah ingin mendengar jawaban dari Nabi Isa, dan Allah tahu jawaban Nabi Isa. Allah Maha tahu, tapi Allah ingin mendengar. Nah, in kuntu qultuhu faqad alimtahu. Kalau aku mengucapkannya, engkau lebih tahu ya Allah. Engkau telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku ya Allah. Wala a'lamu ma fi nafsika, dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau ya wahai Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang gaib. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan dalam syarahnya, hadza fihi dalilun ala anna ibadatal anbiya syirkun mislu ibadatil asnam. Ayat ini menunjukkan bahwasanya fihi dalilun, ada dalil ala anna ibadatal anbiya, beribadah kepada anbiya, menjadikan Nabi Isa sebagai nabi, menjadikan Nabi Uzair sebagai nabi. Nah,
maka itu adalah kesyirikan mislu ibadatil asnam, seperti beribadah kepada patung dan berhala. Fa fihi raddun ala man farraqa fi zalika min ubadil qubur. Dan di dalam ayat ini ada bantahan bagi orang yang membedakan antara fi zalika, bagi para penyembah kubur. Nah, para penyembah kubur mengatakan yang kami datangi adalah orang-orang soleh, kami tidak beribadah kepada patung, kami tidak beribadah kepada pohon, tapi yang kami datangi adalah kuburan Nabi, yang kami datangi adalah kuburan orang soleh. Berbeda. Tapi ayat ini tidak membedakannya. Ketika Allah bertanya, ya Isa, anta qulta linnas, anta qulta linnasi attakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan? Nah, maka tidak ada bedanya. Baik itu sesembahannya patung, batu, pohon, atau nabi, atau malaikat, atau orang soleh, semua adalah kesyirikan. Fahadha fihi raddun ala haula'il ladzina yaqulun. Ini adalah bantahan bagi orang-orang yang mengatakan inna syirka ibadatul asnam, kesyirikan itu kan cuma menyembah berhala. Wala yusawwa indahum, tidak disamakan menurut mereka baina man abbadal asnam wa baina man abbada waliyan aw rajulan salihan. Bagi mereka tidak disamakan antara orang yang menyembah berhala dengan orang yang menyembah para wali, dengan menyembah orang-orang soleh. Wa yunkiruna taswiyah baina haula, mereka mengingkari kesamaan hukum di antara mereka. Wa yazumuna anna syirka, mereka menyangka kesyirikan itu maksurun, terbatas ala ibadatil asnami faqat. Mereka menyangka kesyirikan itu hanya dalam beribadah kepada berhala saja. Wa hadza minal mughalatah al-wadiyah min nahitaini. Ini adalah dua kesalahan yang jelas, yang sangat terang dari dua sisi. An-nahyatu al-ula, yang pertama, sisi yang pertama, annallaha, bahwasanya Allah jalla wa ala fil qur'ani ankara alal jami. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran mengingkari semuanya. Nah, wa amara bi qitalil jami', dan memerintahkan perangi semuanya. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Perangi mereka semua. Allah tidak bedakan. Nah, sisi yang kedua Syekh mengatakan hafizahullah, anna nabiyya lam yufarriq baina abidil sanamin wa abidi malakin aw rajulin salih. Nabi SAW tidak membedakan antara para penyembah berhala, wa abidi malakin, dan para penyembah malaikat, aw rajulin salih. Nabi di Makkah beliau perangi semuanya. Di Makkah saat itu ada kelompok-kelompok yang menyembah malaikat, menyembah orang soleh, menyembah nabi, menyembah patung, menyembah pohon-pohon, semua diperangi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Syekh menyebutkan dalil tentang orang-orang yang beribadah kepada orang-orang soleh. Ternyata orang-orang soleh sendiri mencari jalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah ini akan kita baca pada pertemuan berikutnya. Kita akan lanjutkan. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.